Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang geometri yaitu bangun ruang sisi lengkung. Hal yang pertama kita pelajari adalah dasar-dasar geometrinya dulu. Biar tahu keterkaitan dari yang awal-awal geometri dari titik sampai nanti jadi volume. Ya. Jadi kita akan belajar itu dulu, nanti baru kita mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung yang kali ini cuma satu, yaitu tentang tabung. Oke, kita langsung masuk aja ya. Untuk yang pertama, kita belajar tentang dasar-dasar geometri, yaitu hubungan antara titik, garis, bidang, luas bidang, dan volume. Seperti apa sih hubungannya? Dan apa kaitannya nanti sama bangun ruang sisi lengkung? Geometri itu dimulai dari titik. Ya, titik dan titik, dua buah titik, itu bisa dihubungkan dengan satu hal namanya adalah garis. Nah, garis dengan garis, minimal ada 3 garis, atau 4 garis dan seterusnya bisa ya. Berarti itu akan membentuk namanya jadi bidang. Misal kalau 4 garis jadi bidang persegi panjang. Atau garisnya nggak harus lurus. Garis melengkung, melingkar jadi satu buah lingkaran. Atau bisa juga nih garis lengkung dan garis yang datar ngebentuk jadi juring lingkaran. Oke. Juring lingkaran tahu lah itu merupakan sebagian dari lingkaran kan, dan besarnya tergantung sama sudutnya itu. Berapa besar sih berapa besar dari lingkaran sih juringnya itu. Oke. Nah, tengah-tengahnya dari masing-masing bidang tadi itu kita bisa apa ya? Kalau misalkan tengah-tengahnya itu adalah suatu kebun berbentuk persegi panjang atau lingkaran atau juring gitu ya. Nah, tengah-tengahnya itu kan kita bisa tanemin kan. Dan biasanya tuh kalau ditanya luas kebunnya berapa sih? Gitu kan. Nah, bagian dalam dari bidang itu namanya adalah luas. Ya, jadi kalau kita warna ini biru, ini luas semua. Oke. Jadi dari titik, garis, bidang, dan luas bidang sudah ada. Kita lanjut lagi ke volume ke slide berikutnya, oke? Nah, berikutnya kita akan belajar tentang volume. Nah, volume itu ya, jadi kalau misalnya kita lihat alas gelas yang kayak tabung ya. Alas gelas di bawahnya adalah bentuknya adalah lingkaran. Kalau kita isi air sedikit demi sedikit gitu ya, itu nanti yang keisi adalah lingkaran alasnya dulu. Kita isi lagi, nanti nambah tinggi sampai dengan bagian paling atasnya. Nah, banyaknya air itu adalah volume. Dari bawah sampai ke atas sama semua kan ya. Makanya banyaknya itu adalah volume. Sehingga volume bisa kita bilang adalah total ruang yang ada di dalam suatu bidang dari alas hingga ke atas. Contoh, bangun ruang itu kan ada dua jenis ya. Kita bisa bilang yang punya titik puncak sama yang nggak punya titik puncak. Atau kita bilang bangun ruang tanpa titik puncak. Nah, ini bangun ruang tanpa titik puncak ini dari alasnya naik ke atas. Ya, itu adalah volumenya tuh. Dia berarti punya volume. Di dalamnya itu adalah volume dari bangun ruang itu. Sehingga volumenya kita bisa bilang sebagai luas alas, karena tadi alasnya dulu yang keisi kan, dikali sebanyak nanti meningkat-ningkat sampai tingginya, sampai tinggi maksimalnya. Maka dari itu volume adalah luas alas kali tinggi. Oke, kita lihat bangun ruang yang kedua yang pakai titik puncak. Yang kalau kita lihat dia naik ke atas tuh makin kecil, nggak kayak yang tadi. Dia kan rata terus ya, dia makin kecil. Sehingga volumenya masih sama luas alas kali tinggi, tapi karena makin kecil, dia hanya sepertiganya gitu. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Itu adalah volume. Polanya sama semua. Baik yang tanpa titik puncak ataupun dengan titik puncak. Yang tanpa titik puncak berarti luas alas kali tinggi. Yang dengan titik puncak itu berarti sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Itu polanya. Dasar-dasar geometri tadi ini kita pahamin betul, kita pahamin terus kita pakai nih ilmu ini untuk pahamin bangun geometri yang satu ini nih, tabung.
Ya, kita coba pakai untuk memahami bangun geometri satu ini, tabung. Yang kita pahami apa aja? Apa sih komponen-komponennya? Bagaimana ngitung luas permukaannya? Dan juga bagaimana ngitung volumenya. Oke ya, kita mulai ya. Dasar-dasar geometri tadi, ya, yang kita akan pakai ini untuk mengenali atau memahami tentang komponen-komponen tabung. Oke? Ya, kita mulai ya. Kan tadi kita tahu kalau ada kalau sesuatu bangun ruang itu dimulai dari alas ditarik ke atas kan? Maka dari itu dia pasti punya volume. Nah, yang namanya tabung, dia itu pasti punya tinggi. Oke? Dan karena dia itu dari lingkaran ya, pasti dia punya komponen-komponen lingkaran, yaitu radius dari titik tengah lingkaran sampai ke tepiannya. Dan juga bisa juga dia punya namanya diameter. Jadi kalau dari tepian ke tepian dan lewat titik tengah, titik pusat lingkaran, itu namanya kan diameter kan? Iya, masih ingat ya? Ayo, kalau belum, pelajari lagi lingkaran waktu di kelas sebelumnya. Oke, komponen berikutnya yang namanya tabung, ada unsur namanya tutup tabung. Oke, unsur komponen yang namanya tutup tabung. Dan juga ada bagian bawahnya. Kalau dia tertutup, itu namanya alas tabung. Bagian atas kalau tertutup namanya tutup tabung ya. Jadi kalau ada bidangnya gitu itu namanya tutup tabung, dan bagian alas kalau ada balas itu namanya adalah alas tabung. Nah, namanya bangun ruang sisi lengkung pasti punya sisi lengkung. Sisi yang bentuknya melengkung. Oke. Nah, ini juga ada satu lagi namanya sisi lengkung. Nah, satu lagi nih tentang komponen dari tabung, yaitu pertemuan antara sisi lengkung sama tutup tabung. Kan ada tuh bagian pinggir-pinggirnya kan tuh. Itu titik bertemunya tuh atau daerah bertemunya. Nah, daerah pertemuan antara tutup tabung sama sisi lengkung, atau kalian juga nanti akan kenal bahwa itu namanya selimut, itu adalah namanya rusuk. Begitu juga dengan sisi lengkung dengan alas tabung. Itu juga namanya rusuk tuh yang bagian tepian tuh. Maka dari itu tabung punya dua rusuk. Oke. Kalau sisinya ada berapa? Ada 3. Ada tutup tabung, alas tabung, sama sisi lengkung. Itu yang tabung sempurna. Tuh, berarti ada yang nggak sempurna? Ada. Misal, gelas. Gelas itu punya tutupnya nggak? Nggak semua gelas punya tutup kan? Tapi dia gelas yang bentuk tabung tuh tetap aja namanya tabung, walaupun dia atasnya bolong. Ada juga yang nggak punya tutup, nggak punya alas. Apa? Pipa. Nah, itu nggak ada tutup, nggak ada alas. Itu juga masih tabung. Yang penting dia masih punya sisi lengkung gitu. Oke, apalagi yang punya? Coba aja kalian pikirkan. Apalagi ya kira-kira ya? Permukaan tabung. Ya, permukaan tabung. Apa yang jadi permukaan atau surface, atau yang jadi ya namanya permukaan berarti yang ada di luarnya dari tabung. Oke, kita lihat kalau kalian ada bentuk tabung di sekitar kalian yang lengkap, misal ada celengan gitu, celengan tabung gitu, kalian sambil lihat benda itu ya. Yang namanya permukaan tabung itu adalah bagian dari terluar dari tabungnya itu. Kita bicara tabung lengkap yang ada tutup sama alas dan juga ada sisi lengkung. Berarti dia punya, pertama adalah sisi lengkungnya. Kalau sisi lengkungnya kita belah gitu ya, kalau celengan kita belahkan, tapi kalau kertas kita gunting, truk, kita buka, itu akan jadi bentuknya persegi panjang. Itu adalah sisi lengkungnya. Begitu juga nanti kita lihat nih bentuk dari tutup sama alasnya, yaitu lingkaran. Berarti alasnya lingkaran, tutupnya juga lingkaran. Kita lihat salah satu sisi lengkungnya atau selimutnya. Panjangnya itu kalau kita kembalikan lagi ke posisi awalnya ya,
dia panjangnya itu, panjang yang sisi lengkung ya, itu akan sama kayak apanya kelingkar alasnya tuh. Kelilingnya kan. Jadi panjangnya akan sama dengan keliling tutup. Yang mana kita tahu rumus keliling itu adalah 2πr. Sementara sisi tinggi dari sisi lengkungnya itu, selimutnya itu, kalau kita gabungin lagi dari posisi awalnya gitu ya, dari bentuk awalnya yang merupakan celengan atau bentuk lain gitu ya, bentuk tabung yang lain, gelas atau apa, itu tingginya tinggi tabung, ya nggak? Coba cek deh. Nah, sekarang kita lihat nih alas sama tutupnya bentuknya lingkaran. Kita tahu dong, luas lingkaran adalah πr kuadrat. Nah, bagaimana kalau luas selimutnya? Kan sama kayak persegi panjang tuh, yaitu panjang kali tinggi, panjang kali lebar kan. Panjangnya adalah keliling tutup yaitu 2πr dan lebarnya adalah tinggi. Maka dari itu luas sisi lengkungnya adalah 2πr kali tinggi. Sehingga untuk luas permukaan yang lengkap yang punya tutup alas sama sisi lengkung, maka jumlahin aja. Luas tutup tambah luas alas tambah luas sisi lengkung. Luas tutup itu adalah πr kuadrat ditambah luas alas itu πr kuadrat ditambah dengan luas sisi lengkung yaitu 2πr T, 2πr kali tinggi. Oke, πr kuadrat ditambah πr kuadrat artinya jadinya 2πr kuadrat ditambah 2πr T yang tadi luas selimut ya. 2πr kuadrat itu luas dua buah sisi lingkaran yaitu alas dan tutup, dan 2πr adalah rumus dari luas selimut. Sehingga luas permukaannya kalau kita pakai sifat distributif nih, kita bisa keluarin 2πr-nya dikali sama R kali tinggi. Sorry saya ulang, 2πr-nya dikali sama R ditambah tinggi. Oke, jelas? Ya, kebayang ya. Nah, dari sini kalian bisa sambil bayangin nih. Berarti luas permukaan yang lengkap itu 2πr kali R tambah tinggi karena ada tutup, ada alas, ada sisi lengkung. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia nggak punya tutup? Berarti kan cuma alas tambah sisi lengkung kan? Rumusnya kayak gimana? Dan bagaimana kalau dia nggak punya tutup sama nggak punya alas? Cuman luas sisi lengkung doang. Cuman luas sisi lengkung aja. Berarti dia rumus luasnya adalah luas sisi lengkung aja kan? Kita lanjut ke volume tabung. Nah, kita lihat aja tadi nih, kalau kita pakai dasar-dasar tadi tuh geometri, kita lihat nih bentuknya. Tabung ini bangun ruang dengan puncak atau tanpa puncak? Tanpa puncak dong, ya kan? Tabung adalah bangun ruang tanpa puncak. Berarti volumenya apa? Luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya apa? Lingkaran. Luas lingkaran πr kuadrat dikali tinggi. Ya udah, πr kuadrat kali tinggi. Udah, simpel kan? Gampang kok ini. Tadi semuanya nih tentang bangun ruang sisi lengkung terutama di tabung. Nah, sebelum kita tutup nih, saya akan bagikan kutipan atau quotes in English yang mana nanti akan saya terjemahkan ke bahasa. Oke, quote-nya kayak gini nih. Paul Carson said, "It is vital, really vital. We know why we are doing things. This make it easy to remember, more interesting to learn, and allow creativity of thought, and it even improvements of existing systems." Oke, kurang lebih nih, Paul Carson bilang nih, ini penting, sangat penting. Kita tahu kenapa kita melakukan banyak hal, melakukan hal-hal yang kita lakukan. Dengan demikian, dengan melakukan itu, kita membuat lebih mudah untuk mengingat, lebih menarik untuk mempelajarinya, dan membiarkan kreativitas pemikiran kita berkembang. Hal-hal itu ya, dan ini bahkan membuat mengembangkan dari sistem yang udah ada gitu. Dengan pemikiran itu, dengan cara berpikir itu, kita akan bisa mengembangkan sistem yang sudah ada. Jadi ini nih namanya belajar. Kita harus tahu kenapa, bahkan kita harus kritisi. Kita nggak langsung percaya soalnya kayak gitu aja. Kita nggak langsung percaya bahwa volume
yang punya puncak itu sepertiga luas alas skala tinggi. Kenapa ada sepertiganya? Kenapa nggak 2/3? Kenapa nggak 1/5? Nah, kita harus berpikir kenapa kayak gitu. Kalau kita tahu kenapa, kita buktiin kenapa kayak gitu. Pas udah dapat buktinya, itu akan lebih gampang untuk kita untuk ingatnya. Dan kita bahkan untuk bisa ngembanginnya lagi nanti bagaimana, termasuk nanti di lingkungan kita nanti gitu. Oke, gitu aja. Sedikit kutipan dan artiannya yang sebisa mampu saya. Oke, sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.